Untuk episode ringkasan misi kali ini, kami sekarang bergabung dengan kakek saya, mantan Laksamana Muda Saul, untuk episode Yonomipur. Jadi, kakek, ceritakan sedikit tentang diri Anda bagi mereka yang belum mengenal Anda. Apa peran Anda dalam Perang Yom Kippur? Apa yang Anda lakukan setelahnya? Jadi, pertama-tama, terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi beberapa bukti dan kejadian yang saya alami. Pekerjaan terakhir saya di Angkatan Laut Israel, saya adalah wakil kepala komando di Angkatan Laut Israel dan selama bertugas saya menjabat sebagai komandan armada kapal rudal dan armada kapal selam dan pangkalan Angkatan Laut Kifa. 8 bulan sebelum Yumipur, saya menyelesaikan pekerjaan saya sebagai komandan kapal rudal Sufa dan saya pergi ke sekolah. Ketika Perang Yomipur dimulai, saya tidak dapat mengambil kembali posisi saya sebagai komandan Dewan Rudal Sufa. Jadi saya bergabung dengan dewan lain, Dewan Rudal Gas Israel, sebagai orang yang berdiri di jembatan dan mengurus semua kegiatan yang dilakukan di jembatan. Jadi saya tidak berpartisipasi dalam serangan malam pertama di Latakia, tetapi pada tanggal 10 dan tanggal 11 Oktober. Saya berpartisipasi dalam pertempuran yang terjadi di Latakia dan di Minitba yang merupakan pelabuhan utara Angkatan Laut Suriah dan saya adalah bagian dari kelompok kapal yang membombardir tangki bahan bakar bas dan juga menghancurkan beberapa kapal Angkatan Laut Suriah. Jadi saya sangat senang berada di sana untuk melihat bahwa semua pelajaran yang dipetik selama bertahun-tahun ketika kapal rudal tiba di Israel dilaksanakan dan untuk melihat bahwa hasilnya menguntungkan Angkatan Laut Israel. Bisakah Anda menggambarkan seperti apa keadaan Israel ketika baru saja dinyatakan sebagai negara perang Yonipur? Seperti apa seluruh wilayah itu? Apakah keluarga Anda bahkan berbicara dengan mereka saat itu? Saya dan istri saya, yaitu nenek Anda, tinggal di Kifa karena saya bertugas di pangkalan Kifa dan di pangkalan pelatihan. Jadi, di awal perang, kami telah memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia membawa putri kami, Hal, yang merupakan ibumu, dan kami akan pergi ke tempat yang lebih mendukung di keluarga ibunya di Farim. Dari awal perang hingga November, karena saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat dan bertemu dengan mereka. Perang Yamipu mengejutkan IDF. Ini tidak terjadi di Angkatan Laut Israel dan ini karena Kepala Intelijen Israel memandang situasi tersebut dengan sangat berbeda dari cabang intelijen Israel. Bagaimana Anda menjelaskannya? Apakah itu sesuatu yang Anda lihat sebagai sesuatu yang Anda pelajari atau sesuatu yang Anda pelajari dari perang dan operasi masa lalu? Seperti yang Anda sebutkan dalam Perang 6 Hari, Angkatan Laut Israel tidak begitu baik. Dan karena kapal-kapalnya sangat tua, kapal perusaknya hampir tidak ada satupun kapal selam yang beroperasi di Alexandria. Setelah Perang 6 Hari, terjadi penenggelaman kapal perusak Elat pada Oktober tahun 67. Pada Januari tahun 68, kapal selam Kar ditenggelamkan dalam perjalanan ke Israel. Jadi, Angkatan Laut Israel berada dalam kondisi moral yang sangat rendah, dan karena situasi seperti ini, Angkatan Laut sangat ingin tampil lebih baik dan menunjukkan bahwa semua pelajaran yang dipetik dari Perang 6 Hari telah dilaksanakan. Selain itu, Angkatan Laut Israel memperoleh 12 rudal dari Prancis dan Angkatan Laut Israel cukup pintar untuk membangun doktrin yang cukup baik terkait dengan apa yang terjadi di Angkatan Laut Mesir dan Suriah. Selain itu, cabang intelijen Israel sangat curiga terhadap apa yang terjadi di Mesir. Dan Kepala Cabang Intelijen Internasional, ia menyadari bahwa penasihat Soviet meninggalkan Mesir sebelum perang. Dan ia berdebat dengan staf umum dan ia mengatakan bahwa kejadian seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa perang akan datang. Cabang intelijen di IDF mengatakan itu hanya akan menjadi latihan dan ia akan tetap berpegang pada evaluasinya dan mengatakan tidak, saya tidak setuju dengan situasi seperti itu.
Ia menyarankan Kepala Angkatan Laut Israel untuk mempertimbangkannya sebagai langkah sebelum perang. Jadi Angkatan Laut Israel dalam keadaan siaga dalam posisi kesiapan yang cukup baik di arena Mediterania maupun di Laut Merah, menyiapkan perahu, semua staf tinggal di pangkalan, tidak seperti tempat lainnya. Ya. Dan pada sore hari tanggal 6 Oktober Angkatan Laut Israel, baik di Laut Merah maupun di Mediterania, beroperasi terlebih dahulu untuk mencoba dan melawan Angkatan Laut Suriah dan Mesir. Tidak hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk mencegah Angkatan Laut Mesir mendarat di utara Sinai atau mendarat di semenanjung Sinai di terusan Su. Jadi, saya pikir, setelah memiliki reputasi yang sangat buruk dalam Perang 6 Hari, dan pelajaran yang dipetik dari Perang 6 Hari, dan evaluasi yang baik, katakanlah, tentang apa yang seharusnya menjadi doktrin rudal Israel, dan juga di Laut Merah, Angkatan Laut Israel siap dan tidak terkejut di awal perang. Ya, Anda dapat mengatakan bahwa Angkatan Laut Israel adalah satu-satunya cabang yang tidak benar-benar terkejut oleh wabah tersebut. Anda benar sekali. Dan di atas itu semua, Angkatan Laut Israel sendiri memutuskan untuk tidak menunggu. Dan mengerahkan kapal-kapal rudal bukan untuk mempertahankan pantai kita, tetapi untuk mengirim mereka ke pantai Suriah dan pantai Mesir untuk menemukan kapal-kapal rudal dari armada Suriah dan armada Mesir dan untuk memperoleh kemenangan yang menentukan pada langkah pertama Perang Omipur. Meham. Prasyaratnya adalah karena adanya gerbang antara jangkauan rudal Israel dan rudal Mesir dan Suriah yaitu rudal Suriah, Tongkat dan Mesir memiliki jangkauan 50 km dan rudal Gabriel Israel hanya 20 km. Dan prasyaratnya adalah bahwa Angkatan Laut Israel harus didukung oleh Angkatan Udara untuk mencapai semacam keunggulan karena situasinya sangat buruk. Kepala Angkatan Laut Israel, Laksamana Benham dan Komandan Rudal memutuskan untuk tidak menunggu dukungan Angkatan Udara dan untuk melanjutkan dan menyerang Angkatan Laut Suriah serta Angkatan Laut Mesir. Jadi, dengan terjadinya pertempuran laut pertama pada malam tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober dan kemenangan yang menentukan seperti itu menempatkan Angkatan Laut Israel pada posisi untuk mengendalikan laut di daerah ini. Meham, karena Anda masih bertugas di ketentaraan dan Angkatan Laut Israel untuk banyak peran lainnya, apakah Anda merasa telah melihat atau memperhatikan sesuatu yang telah Anda pelajari bahkan dari perang kapor Anda dan telah membuat Anda semakin kuat selama bertahun-tahun? Ya, saya rasa begitu. Saya rasa salah satu pelajaran yang dipetik bukan di terusan Swiss. Saya rasa di terusan Swiss, Angkatan Laut Israel tampil dengan kapal DAP dengan sangat baik, mencoba menyerang Mesir di marina mereka di mana mereka seharusnya membawa banyak orang komando ke semenanjung Sinai dan berhasil menenggelamkan kapal tersebut. Saitas, komando Israel, juga menyerang kapal-kapal di Raqqa, yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Mesir di Laut Merah. Namun Angkatan Laut Israel tidak memiliki kemampuan untuk beroperasi di Bab el-Mandeb di bagian selatan Laut Merah. Dan salah satu pelajaran yang dipetik adalah memiliki armada atau regu kapal rudal yang ditempatkan di Sahasher pada tahun 78 dan 79. Saya adalah komandan kapal rudal di Sahmasher dan dari Sahmasher kami melakukan patroli untuk mengamankan jalur komunikasi ke Israel melalui Bab el-Mandeb. Jadi ini adalah pelajaran yang dipetik dan saya pikir itu terulang juga dalam perang saat ini. Jadi sekarang mereka mempelajari cara memblokir Bab el-Mandeb langsung ke pelayaran Israel adalah cara berperang. Jadi salah satu cara kami mempelajarinya adalah kami memiliki skuadron di Sahmasher. Cara lain pelajaran yang dipetik adalah tidak sepenuhnya dipahami tentang pentingnya memiliki kendali juga di ujung selatan Laut Merah. Apakah ada sesuatu yang sangat berkesan bagi Anda selama situasi perang itu?
Saya pikir pada tanggal 10 dan tanggal 11 Oktober tanggal 9 kami mendekati Istana Suriah dan kami memiliki keyakinan setelah kemenangan yang kami peroleh pada tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober malam adalah bahwa kami memiliki keyakinan penuh untuk mendekati pantai. Saya ingat saat itu kami berada sekitar 2000 yard dari pelabuhan Minalba dan mereka mulai menembaki dengan senjata pantai yang memercikkan air di sekitar kami dengan senjata-senjata ini. Jadi kami memberanikan diri untuk mendekati pantai. Kami berhasil menghancurkan tangki bahan bakar di Bannas yang menyebabkan kerusakan bagi Suriah dan kami juga memblokade pelabuhan Latakia dan Mina serta Tus. Jadi ini adalah titik di mana saya merasa bahwa doktrin dan pendekatan Angkatan Laut Israel ini membuktikan dirinya saat berdiri di jembatan salah satu kapal SAS. Yang kedua sedikit membuat frustrasi dan itu terjadi di akhir Perang Yom Kippur. Seperti yang saya sebutkan, kami tidak memiliki kapal rudal di Laut Merah. Namun Angkatan Laut Israel cukup mampu untuk mengambil perahu dan memasang rudal di perahu ini, serta alat bantu lainnya untuk berfungsi sebagai kapal rudal di atas kapal dagang. Dan kami mendapat perintah setelah menembakkan rudal untuk memastikan sistem tersebut beroperasi dengan baik. Kami mendapat perintah untuk berlayar ke Babel Mandeb. Kami tiba di sana agak terlambat pada tanggal 24 Oktober yaitu pada akhir Perang Oktober sebelum gencatan senjata. Namun, situasi global sangat buruk dan mereka tidak memberi kami izin untuk menggunakan rudal dan menghancurkan kapal perusak yang berpatroli di daerah ini. Jadi, seperti yang saya sebutkan di awal, Angkatan Laut Israel sangat bangga dan sukses serta moral yang sangat tinggi, dan di akhir perang, ada semacam rasa frustrasi. Jadi, Perang Yom Kippur dikenal sebagai perang yang sangat penting dalam sejarah Israel. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda tetap termotivasi selama semua operasi tersebut sepanjang perang yang masih Anda ingat hingga hari ini? Motivasi kami adalah bahwa perang itu terbuka dan pada saat itu ada bahaya, terutama ketika berbicara tentang orang-orang Suriah. Orang-orang Suriah datang sangat dekat dengan jalur sungai Yordan dan ada bahaya bahwa desa-desa Israel di Kibutin di dataran tinggi emas, terutama di Galilea atas, akan direbut oleh orang-orang Suriah. Dan juga orang-orang Mesir, meskipun semenanjung Sinai memiliki zona penyangga yang memungkinkan orang-orang di sini, di Israel, untuk tinggal dan mempertahankan hidup mereka.